Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ini kondisi di rumah bagaimana? Hujan atau apa? Ini di sini hujan. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Deras, Pak. Sama berarti ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkesempatan malam hari ini di tengah rintik-rintik hujan dan di tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa dan boleh jadi tadi sedang melaksanakan sholat tarawih. Selamat bagi saudara sekalian yang menjalankan ibadah puasa dan sekaligus menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita berdoa dan berharap semoga ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malam pertama pertemuan kita ya, pertemuan kuliah online pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Untuk itu, bagi saudara sekalian yang hadir, mohon kesediaannya bisa menghidupkan kameranya untuk nanti direkam supaya kelihatan wajahnya semuanya ini. Ya. Jadi mohon keikhlasannya teman-teman yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kembali kameranya. Ya, sebelumnya tolong diaktifkan, saya mau screenshot dulu sebagai bukti kehadiran saudara semua. Ya, tolong diaktifkan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Jangan ditutup dulu ya kameranya, nyalakan terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran. Muhammad Latif mohon dibuka. Khairul Dwi Wibowo buka kameranya. Muhammad Roni, Andri Ardian, Dani Muhammad, Yusuf Adi Saputra dibuka kameranya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita transit lagi. 1, 2, 3. Ya, sebelum saya lanjutkan perkuliahan, mungkin ada yang ingin saudara tanyakan.
Silakan. Boleh. Kita ngobrol dulu. Ada yang mau ingin saudara tanyakan? Mas Roni mau nanya? Mas Hanif, ada pertanyaan? Belum? Belum ada pertanyaan? Oke, siap. Kalau begitu, saudara sekalian yang berbahagia, perkuliahan kita seperti biasanya ya. Nanti ada perkuliahan secara online. Selain tatap maya virtual hari ini, kalau di dalam tatap maya virtual ini, kehadiran itu sangat penting. Kehadiran saudara untuk bisa menjadi hadir atau tidaknya saudara itu di pertemuan ini, di Google Meet pada malam hari ini. Terus kemudian absensi akan saya langsungkan setelah perkuliahan selesai ya. Nanti setelah perkuliahan selesai, baru nanti akan diabsen. Terus kemudian di dalam perkuliahan itu, jangan lupa ada forum, ada kuis yang harus saudara lakukan. Di dalam forum dan kuis itu kewajiban saudara untuk kuis untuk dikerjakan, untuk forum ditanggapi ya. Cukup sekali saja untuk menanggapinya. Dan juga sama untuk mengerjakan kuis juga cukup sekali saja. Saudara sekalian yang berbahagia, pada materi kali ini saya akan screenshot dulu modul kita, yaitu tentang hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ya. Kelihatan materinya? Mohon izin. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Ini materi ini yang buat tim MKCU Agama Islam. Tujuan dari materi ini diantaranya mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep Islam, tentang pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Di samping itu, Islam tidak hanya mementingkan pemerolehan ilmu yang dipelajari saja, aspek kognitif, melainkan juga pengamalan ilmu yang diperolehnya, yaitu aspek afektif dan psikomotorik. Kognitif berarti bagaimana pengetahuan yang saudara dapatkan, dan afektif bagaimana sikap saudara, dan kemudian psikomotorik bagaimana keterampilan saudara ketika mendapatkan materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Istilahnya, saudara diharapkan mampu berpikir dan juga mampu berzikir, gitu ya. Dan masuk ke dalam pendahuluan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Rumusan ini masih bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang sangat panjang, mengingat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur tersebut diperlukan
suatu proses dan upaya-upaya yang kondusif. Dua tujuan di antara tujuan-tujuan yang tercantum dalam rumusan di atas adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak manusia, mencetak mahasiswa yang apa? Yang bertakwa kepada Tuhan dan dapat berbudi pekerti yang luhur dalam arti bermoral baik dan berakhlak yang karimah atau baik. Untuk dua tujuan itu nampaknya pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi terwujudnya insan-insan seperti di atas. Insan yang bagaimana? Insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insan yang punya ilmu pengetahuan, insan yang punya iman dan takwa tentunya. Dilanjutkan, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan berbagai alternatif upaya, dan dalam tulisan ini hanya merupakan sumbangan kecil dalam rangka ikut memikirkan terwujudnya tujuan luhur tadi. Konsep pendidikan menurut Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspek, tahun 1985, Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber pokok ini, para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep falsafat, dan lain sebagainya. Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum. Bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek dalam konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak bagi aspek-aspek lain yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Departemen Agama yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, hingga saat ini berhasil menerbitkan berbagai buku dalam bidang Islam untuk disiplin ilmu, dan di antara buku itu tersebut adalah ada 101 hukum, ada sejarah, ada sosiologi, antropologi, ilmu pengetahuan. Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masing-masing banyak aspek-aspek yang berhasil diungkap oleh para sarjana, oleh pemikir Islam. Ada pengulangan ini rupanya. Berkaitan dengan pendidikan atau kata lain konsep pendidikan menurut Islam, M. Atiyah Al-Abrasi, pakar pendidikan dari Mesir, mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Jadi pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan itu. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya. Tapi maksudnya
ialah bahwa pendidikan Islam memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya. Anak-anak didik, mahasiswa membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian. Jadi yang bisa kita sebutkan bagaimana ada olah rasa, olah hati, olah raga. Nah itu jadi bagaimana pikir kita diolah, hati kita diolah, rasa kita diolah, juga adanya olahraga. Itu yang diseimbangkan di dalam hal ini. Bukan olah rasa saja, bukan olah hati saja, bukan olah pikir saja, tetapi bagaimana ketiga aspek olah itu bisa disejajarkan, tidak bisa dijalankan. Ahli pikir dan dia juga badannya sehat. Badannya sehat dan jadi punya perasaan juga, punya rasa. Itu yang diharapkan dalam pendidikan Islam itu sendiri. Setelah dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Abrasi di atas, Harun Nasution menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi anak didik dengan ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan, hanya tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita yakini bersama. Jadi konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan nasional, tapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Ya. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang amaliyah. Artinya, seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Pepatah Arab mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Pepatah ini menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh seseorang tidak banyak memberikan manfaat apabila tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal akan hancur kecuali orang yang ikhlas dan jujur. Ya, itu. Jadi, bagaimana keikhlasan dan kejujuran itu yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Punya ilmu, diamalkan dengan apa? Tentu dengan keikhlasan dan kejujuran. Dengan pernyataan tersebut, Al-Ghazali menghendaki supaya setiap muslim mau belajar, kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya. Dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah atau tauhid. Karena menurut konsep Islam, semua ilmu dan amal harus selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, pengetahuan yang dilandasi oleh keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat ke-58 ayat 11. Sementara itu, Al-Faruqi, seorang tokoh pencetus gagasan Islamisasi, ilmu mengatakan dalam salah satu bukunya, Tauhid, bahwa esensi peradaban Islam adalah ilmu itu sendiri. Dan esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta, yang mutlak dan transenden dan penguasa segala yang ada di bumi, yang ada. Bagi kaum muslimin tidak bisa diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan Islam dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu apa? Tauhid. Dalam Quran surat 51, 56, 16, surat ke-16 36, surat ke-17 23, surat ke-4 36, surat ke-6 ayat 151. Dengan demikian, ada 3 komponen penting yang harus perhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri. Kemudian
pengalaman ilmu tersebut dan tauhid yang menjadi dasar utamanya. Halo, saudara masih ada di ruangan? Masih, Pak. Ya, Masih. Pak. jangan tidur ya. Masih aman, Pak. Kalau nanti ada pertanyaan, Nyimak, Bapak, nyimak. langsung Aman, Bapak. itu aja ya. Apa, Mas? Ya. Kalau nanti ada pertanyaan langsung tanya, Pak, gitu aja ya. Nggak apa-apa, boleh. Hari ini kan kita diskusi sambil kuliah. Siap. Kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang disebutkan di atas, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, tujuan diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut konsorsium ilmu agama Dikbud adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa selain itu? Berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta seni untuk kepentingan nasional. Kalau tujuan pendidikan agama itu dirumuskan untuk pendidikan agama Islam, maka tujuan pendidikan agama adalah membantu terbinanya sarjana muslim. Yang seperti apa? Satu, mantap iman atau keyakinannya kepada Allah dan agama Islam yang dipeluknya. Jadi gitu ya saudara, bagaimana memantapkan keimanan yang sudah ada di dalam diri kita. Kemudian, pemahaman dan pengetahuannya tentang asas nilai dan norma agama Islam untuk disiplin ilmu yang meningkat. 3, bersikap toleran di dalam kehidupan sosial. Jadi, jangan radikal, jangan intoleran, tidak menghargai pendapat orang, mementingkan kepentingan dirinya atau egois dan sebagainya. Melihat rumusan di atas, pendidikan agama Islam punya tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, banyak hal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, posisi mata kuliah pendidikan agama Islam itu sendiri di perguruan tinggi umum punya tanggung jawab idealnya PAI itu pendidikan agama lainnya menempati posisi kunci dan terintegrasi secara fungsional dengan berbagai disiplin ilmu atau bidang studi. Kenyataannya PAI masih sering dianggap berada pada posisi pinggiran dan teralienasi dari bidang studi lainnya. Menurut Mas Tubuh 1995. Ya, saudara, kuliah pendidikan agama Islam atau kuliah pendidikan agama Islam itu kadang-kala mohon izin ya, kurang serius, main-main gitu kan, bercanda gitu. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita tentunya. Jadi kita bagaimana ini agama kita pelajari dengan benar, semangat, terus kemudian keseriusan yang tinggi untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam itu justru menjadi contoh terhadap mata kuliah yang lain. Maka dengan itu saya berharap saudara yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam itu punya motivasi yang tinggi. Kenapa? Karena belajar terhadap agamanya. Setelah mempelajarinya, mengetahuinya, bagaimana kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah materi pendidikan agama Islam. Idealnya materi perkuliahan pendidikan agama Islam yang diberikan di PTU, Pendidikan Tinggi Umum, adalah aspek rasionalnya yang terkait erat relevansi dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menjadi kebutuhan bersama. Aspek ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari ajaran Islam. Dalam kenyataannya, materi pendidikan agama Islam yang diajarkan tampak masih lebih banyak dalam aspek tradisionalnya, atau aspek dogmanya, atau aspek ritualnya, yang memang menjadi salah satu esensi dari ajaran Islam. Kecuali itu, alokasi waktu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi
Islam, PTIJ apa itu? Dengan dua SKS, hanya 2 SKS ya. Pada umumnya dianggap terlalu sempit dan tidak mencukupi. Seperti halnya kan mata kuliah agama di fakultas di Universitas Nusantara ini kan hanya 2 SKS. Masalah dosen PAI juga demikian halnya. Idealnya dosen PAI di perguruan tinggi adalah ahli agama Islam yang berpendidikan minimal S2. Selain itu dosen PAI itu diharapkan mereka yang benar-benar memiliki rasa keterpanggilan, tugas lengkap dengan profesionalismenya dan penuh kreativitas, inovatif, dan kepercayaan diri sebagai dosen PAI. Dalam pendataannya, masih terlalu sedikit dosen PAI yang memiliki prasyarat seperti tersebut. Bahkan banyak diantaranya yang hanya memenuhi persyaratan apa saja, seadanya ya, asal banyak memiliki pengetahuan agama. Dosen-dosen seperti ini hanya mampu menyampaikan pengetahuan agama tanpa mengolah dan menganalisisnya dalam perspektif akademik. Apa yang diberikan adalah apa-apa yang telah diterimanya dari guru terdahulu. Padahal zaman modern ini dibutuhkan lulusan yang mampu menampilkan karya baru yang berbeda, yang lebih baik, dan memiliki nilai tambah dari apa yang sudah ada. Saudara sekalian yang berbahagia, 3 masalah di atas merupakan masalah-masalah penting yang hingga sekarang sedang diupayakan pemecahannya. Khususnya tentu di kampus kita ya. Dan sebenarnya masih banyak masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu masalah metodologi, sarana prasarana, mahasiswa, dan lain sebagainya. Hal ini mengingat pencapaian tujuan yang diharapkan perlu upaya-upaya yang saling menunjang dan harus terintegrasi dengan baik. Nah, kalau bicara tentang sarana prasarana, di kampus kita terkait tentang tempat ibadah itu seperti apa? Bagaimana tentang tempat diskusi bagi para mahasiswa? Itu juga diperhatikan. Jadi setidaknya ketika saudara kuliah tatap muka di kampus, ketika waktu-waktu sholat ada tempat untuk beribadah. Kampus kita ada ya, alhamdulillah ya. Secara umum, pendidikan bergerak menuju kepada 2 sasaran yang sama, meskipun dapat dibedakan, yaitu bermaksud melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian. Yang kedua, kecerdasannya itu dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan real dalam masyarakat. Jadi, pendidikan berperan sebagai transfer of knowledge atau transfer of value. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 seperti yang sudah dikemukakan di atas. Dalam urusan sistem pendidikan nasional itu terdapat 2 istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa sebagian besar merupakan partisipasi pendidikan agama. Bagaimana keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keimanan itu bagaimana Allah memanggil kita di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman. Ayatnya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita merasa sebagai orang yang beriman terhadap perintah Allah, sami'na wa ata'na, bagaimana kita dengarkan dan bagaimana kemudian kita taati perintah itu. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output seperti yang diharapkan. Yang intinya adalah manusia yang cerdas. Cerdas pikir, cerdas zikir, cerdas hati ya. Terampil kerja dan cerdas hati. Juga manusia yang siap pakai. Berkaitan dengan hal ini, Fuad Amsyari, salah satu anggota Dewan Pakar ISMI Pusat, menawarkan konsep pengajaran agama Islam di Indonesia melalui 2 determinan pokok, yaitu substansi atau isi ajaran Islam dan problema sosial yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat. Menurut Amsyari, Islam harus dipahami secara utuh
untuk diteruskan dan diajarkan pada generasi pelanjut umat, keutuhan isi ajaran Islam harus dilihat dari 5 aspek kehidupan manusia. Yang pertama, aspek akidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Ya, akidah yang pertama ya. Aspek yang kedua, aspek lingkup substansi ajaran Islam, yaitu meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai tatanan sosial. Aspek sosial ya tadi, aspek substansi ajaran Islam meliputi tentang ajaran hidup secara pribadi, keluarga, atau tatanan sosial. Yang ketiga, aspek pemanfaat sumber, acuan untuk menggali substansi Islam secara lengkap atau kafah, yang meliputi Al-Quran, Sunnah Nabi. Yang keempat, aspek penguasaan ajaran Islam, yang meliputi pemahaman konektif, aktif, afektif, psikomotorik, mengaplikasikan Islam. Dan kelima, aspek perjuangan menegakkan kebaikan dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk dalam keyakinan akan kebenaran Islam, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, perintah terhadap kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Amsari menambahkan bahwa keyakinan akidah Islam tidak boleh berhenti pada upaya membuat seseorang ber-KTP Islam. Pemahaman tentang ajaran Allah dalam hidup di dunia tidak boleh berhenti pada tuntunan tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, atau bahkan tidak juga cukup hanya sebatas berakhlak yang baik, tetapi juga harus memahami dan menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mengatur masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan ajaran ilahi, seperti masalah budaya, ekonomi, politik, hukum, dan hankam. Selanjutnya, Amsari menegaskan bahwa Islam tidak boleh dikenali sebagai ilmu saja dan berhenti pada tingkatan konektif, tidak dilanjutkan sebagai sumber inspirasi, kegiatan nyata yang dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam juga tidak boleh berhenti untuk dimiliki sendiri, tetapi juga harus disebarluaskan ke sekitarnya dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, nahi munkar, dan mempromosikan tuntunan Allah pada orang lain yang masih belum sadar akan kekurangannya. Ya, jadi saudara sekalian, ketika Allah berikan kepada kita ilmu pengetahuan tentang agama, maka tidak berhenti pada kita saja. Ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya kepada sesama. Dalam hadisnya itu kan ada balighu anni walau ayah. Sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat, atau qul haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi ada kewajiban kita untuk berdakwah, mengajak kepada saudara kita, keluarga kita, masyarakat dengan cara tadi itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dari visi sosial, pendidikan merupakan proses sosialisasi, yakni memasyarakatkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Menurut Émile Durkheim, sosiolog Prancis, dalam bukunya Education and Sociology, bahwa pendidikan sebagai produk masyarakat menetapkan bahwa masyarakat itu sendiri survive, artinya mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan untuk zamanmu. Jadi pendidikan harus berorientasi masa depan, futuristik. Ya, jadi kalau saudara sudah punya anak, sudah berkeluarga, atau yang baru mau punya anak, atau yang belum punya anak, nanti ketika Allah berikan kepada kita amanah seorang anak, maka bagaimana cara mendidik kita? Mendidik anak-anak kita, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya generasi Z, misalkan, Gen Z, misalkan, maka yang tren sekarang apa? Sebagai seorang orang tua, seorang ayah dan seorang ibu, maka kita juga harus menguasai terhadap kondisi zaman yang ada di mana anak-anak kita dilahirkan. Jangan
anak kita lahir pada generasi milenial, tetapi cara berpikir orang tuanya masih tradisional, gitu ya. Karena Nabi sendiri kan bersabda, didiklah anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan zamanmu, gitu kan. Zaman Bapak dengan zaman kalian sudah beda ya. Dulu pada waktu Bapak masih SMA, kalau buat tugas itu belum ada laptop pada waktu itu. Masih menggunakan mesin ketik, ketak-ketik gitu ya. Kalau salah ditipu gitu ya. Ulang lagi, aduh. Sekarang kan sudah canggih ya. Saudara buat tugas cukup dengan ngomong saja, itu sudah ngetik sendiri. Itulah canggih. Berarti apa? Berarti didiklah nanti anak-anak kita sesuai zaman mereka. Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, juga mempunyai arah, tujuan, serta peran seperti pendidikan pada umumnya. Pendidikan agama Islam pada dasarnya berupaya pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba dan khalifah. Quran surat 51 ayat 56 dan surat kedua ayat 30. Tetapi sebagai mungkin potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah, fisik, dan potensi rohaniah, non-fisik, seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek spiritualnya. Quran surat kedua ayat 30 itu, kalau tidak salah bunyinya begini, A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana tentang Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi ini. Nah, malaikat protes. Kenapa Allah menciptakan makhluk yang akan bikin kerusakan di muka bumi? Nah, bukankah aku ini, kata malaikat, hambamu yang rajin bertasbih, yang mensucikan engkau. Maka Allah bilang, qalu ana a'lam ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dari apa yang malaikat tidak mengetahui. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat menambah kualitas mutu masyarakat Indonesia yang menguasai iptek dengan memberikan jiwa dan nilai-nilai Islam kepada mereka, sehingga dapat saling isi-mengisi sejalan dengan kemajuan iptek. Pengembangan iptek di Indonesia harus selalu kita upayakan agar tetap dijiwai nilai-nilai ajaran Islam, minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan kematangan rohaniah, serta keluasan jangkauan akal dan ketinggian moral yang pada akhirnya akan dapat dicapai kebahagiaan seperti yang akan diidam-idamkan, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Quran surat kedua ayat 21, dan dapat mewujudkan negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Quran surat ke-34 ayat 15. Atas dasar hal ini, A.M. Saifuddin menyarankan bahwa kajian terhadap masalah tersebut diharapkan sedini mungkin dapat menyelamatkan sistem pendidikan yang hanya mengacu pada penguasaan iptek semata menuju arah perjalanan dinamika sosial dan lingkungan serta kebutuhan masa depan, yakni pendidikan yang mengacu pada terwujudnya dialektika horizontal hablum minan nas dan hablum minal alam, dan kehidupan vertikal hablum minallah. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kehidupan konkret, yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam, lingkungan sosial. Pada dimensi ini manusia mampu mengatasi tantangan dan kehidupan dunia konkretnya. Melalui apa? Pengembangan iptek. Sedangkan dalam dimensi kedua, yakni ketundukan vertikal, ini pendidikan iptek selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara, serta melestarikan sumber daya alam, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Output yang demikian yang akan tampil sebagai aktor dalam mewujudkan peradaban baru, yaitu peradaban yang berkualitas dan bermartabat mulia. Pendidikan agama Islam yang demikian itu bukan hanya mengembangkan pengembangan dan kepribadian dan mentalitas kualitas zikir. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam tidak hanya memperhatikan aspek iptek, tetapi lebih penting
lagi memperhatikan aspek imtak, iman dan takwa. Disinilah pesannya peran PAI dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif, produktif, sekaligus masyarakat yang cerdas. Cerdas hati dalam rangka mencapai pemahaman yang hakiki di balik hidup yang nyata untuk meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya batuk dulu. Ya Allah. Halo saudara, masih ada di ruang Zoom? Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Kita lanjutnya. Masih. Penutup. Siap, Pak. Ya, oke, siap. Dalam akhir tulisan ini perlu ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh sistem pendidikan nasional yaitu sangat luhur untuk mewujudkan bukan hal yang mudah, harus ada kerjasama yang baik berbagai pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Yaitu siapa? Tentu kampus kita dan semua elemen yang ada. Baik itu mahasiswa, pegawai, karyawan. Bagaimana cara membangun mahasiswa di Undira ini, mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga mahasiswa yang mempunyai imtak, iman dan takwanya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semuanya, bisa saudara pelajari secara lanjut untuk bisa mempunyai pengetahuan agama yang seluas-luasnya. Oke, saudara sekalian, saya berharap kita lanjutkan dengan diskusi kita, dan tentu saudara jangan sampai berhenti di sini. Semangat di dalam menuntut ilmu, terutama dalam agama Islam. Apa di antaranya? Bagaimana saudara masuk ke dalam kajian-kajian Islam, ikut majelis taklim, ikut remaja masjid, aktif di organisasi sosial dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Mas Angga, agak ada pertanyaan Mas Angga? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom chat, saya lihat ada siapa? Atas nama Ragin Prastio, hadir Pak. Maaf takut ntar nggak kedengaran soalnya masih di proyek sip malam. Makasih Pak. Siap. Semangat Mas Ragin Prasetyo. Oke. Ayo silakan. Kita buka diskusi. Yang mau bertanya, saya doakan sukses dunia akhirat. Mas Angga kok pakai sarung tuh ya? Angga Arda itu ngapain? Lagi di mana itu Mas? Tuh lihat tuh Mas Angga Arda tuh. Itu lagi belajar ya. Wah, luar biasa. Semangat tuh belajarnya. Halo. Halo, kedengaran? Halo Pak, iya Pak. Dengar Pak. Ayo, ada yang mau tanya? Benar, Pak. Apa cukup? Mas Wildan mau tanya? Monggo silakan. Oh ya, tentang perkuliahan kita ya. Jadi ini kan kebetulan memang di bulan puasa ya. Dan mohon izin nih, waktunya saudara mungkin istirahat. Itu Mas Angga Ardia lagi di pos sepertinya itu. Itu malah nge-shooting itu ke kamar mandi itu ya. Ya, Lagi jadi lagi tadarus ya. Iya. Ya, Mas. Ya, sebentar. Ya, jadi perkuliahan kita pada malam hari ini, terima kasih ya atas kehadirannya. Sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kita. Tadi ada yang masih kerja. Alhamdulillah bisa hadir. Dan saya berharap nih keluarga kita nih di kelas hari Selasa ini yang hadir di jamaah Jumiah ada 23 mahasiswa nih. Alhamdulillah ya, 23 mahasiswa hadir.
Jadi kedepannya semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam belajar pendidikan agama Islam. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan intinya tugas perkuliahan kita seperti mata kuliah yang lain ya, absensi itu minimal kalau tidak salah 65% atau 60% ya. Itu harus saudara miliki. Jadi jangan kurang dari itu. Bila kurang daripada itu, itu bisa otomatis tidak naik, walaupun mungkin nilainya tinggi. Diperhatikan ya. Pokoknya kuis dikerjakan, hadir di Zoom, forum ditanggapi. Kalau ada TB1, TB2 dikerjakan, UTS dikerjakan, UAS dikerjakan, insya Allah akan lulus dan mendapat nilai yang dibanggakan. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk absensi ya. Untuk absensi saya akan absensi. Sebelum absensi mohon dibuka kembali. Wajah tuh wajah iyanya. Saya pengen tahu nih. Masih melek atau sudah tidur? Terima kasih Mas Hanif, Mas Kawan, Mas Sigit, Mas Angga, Mas Khairul sudah buka kembali, Mas Roni, Mas Andi, Muhammad Latif, Kevin, kemudian ayo Rohmanur, mana Rohmanur, Sadewo, Mila, Regin, Dani, Amalia, Wildan, terima kasih Dimas sudah buka kamera, Andri Ardian, Yusuf Adi, Yusuf mana Yusuf? Wah, Zimran. Nggak kelihatan kameranya Mas Yusuf. Kemudian terima kasih Rohmanur. Terima kasih Mila mana Mila? Mila Putri. Pak, sebentar Pak, saya ambil kerudung dulu Pak. Ya udah cepat sekalian. Mas Yusuf, tadi Mas ngapain? Yusuf belum pakai kerudung Pak, Mas Yusuf. Mana Mas Yusuf? Mas Yusuf mana? Iya, Yusuf pakai kerudung dulu, Yusuf. Lagi lepas mukena apa Mas Yusuf? Sudah open cam Pak. Bentar, Pak. Iya. Error kayaknya Pak. Belum Yusuf, belum kelihatan tuh wajahnya Yusuf. Kamu pakai mukena ya? Jangan. Kameranya kenapa di HP, Mas? Oh di HP ya. Kameranya nggak kelihatan Yusuf. Itunya apa namanya? Kameranya. Tuh kayak Amalia tuh pakai mukena. Mukena ya tadi. Mukena kayak mau tidak ya? Oke siap. Saya absen ya. Ayo, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup. Sebentar saya absen. Bagi yang buka kameranya berarti hadir ya. Oke, sebentar. Oke. Dilihat, saya akan share absensinya. Ada nggak namanya? Kelihatan belum? Sudah Pak, sudah. Sudah, alhamdulillah. Sekarang ada Pak. Oke, bisa kelihatan? Ya. Saya absen satu-satu ya. Dibuka kameranya. Rahma Putri Nanda. Rahma Putri Nanda. Kemana? Nggak ada ya. Kevin Rionalvi Ahmad. Saya Pak. Ya, Kevin tinggal di mana Mas Kevin? Saya lagi di Tangerang Pak. Aslinya di Bekasi. Oh gitu. Di Tangerangnya di mana Pin sekarang? Lagi di BSD ya. Oh BSD. Mampir Pin ke tempat Bapak yaitu di Pinang. BSD lurus ke Pinang. Oh ya. Oke. Aman Pak. Andi Purnama. Hadir Pak. Andi tinggal di mana nih?
Kebetulan Tangerang juga, Pak. Oh, Di di mana? Ciledug, Pak. Nah, tetangga Ciledug, saya Pak. nih. Di Iya, mana, Di? Ciledugnya di mana, Di? di deket KUA Ciledug, Pak. Oh, itu yang pojokan ya? Iya, sebelum Pasar Lembang. Masya Allah, dekat situ ya. Kamu Iya, SMA-nya di Pak. mana? SMA-nya kemarin di Oh, mana? kalau saya aslinya Sukabumi, Pak. Oh, Bapak kemarin ngajar di SMA N3. Kamu tahu nggak? SMA 3. Itu Oh, yang... tahu, Pak. Oke, Iya. siap. Kapan-kapan Oh, mampir ya, Bapak Di. di Pinang, Pak. Saya di Pinang. Tuh deket Oh, deket Ayam Kampung Pinang. Tahu nggak? pernah dengar sih, Pak, tapi belum pernah ke sana sih. Tuh di Pinang itu ada apartemen baru yang belum jadi itu, yang tinggi itu. Apa namanya itu Oh, ya? Ya, iya, Pinang iya, India. tahu, Pak. Ya, Yang itu di sebelahnya Dadar Beredar ya, Pak ya? Ya, sebelum Dadar Beredar. Kapan kita buka pesanan, Di? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Boleh, Ya, Pak. siap. Ya, di situ dekat nih. Itu dekat rumah saya, Di. Dani Muhammad Oh, Mulyadi. Dani Hadir, ada, Pak. Dani? Oke. Hadir. Dani di mana tinggal? Kalau tinggal di Pantai Indah Kapuk, tapi rumahnya di Cianjur. Oke, siap, Mas Dani. Dimas Aji Saputra. Iya, Pak, Dimas, Pak. Nah, Dimas Hadir, tinggal Pak. di mana? Saya di ini, Pak, di Cipete, Pak, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan ya. Kamu baru bangun tidur ya? Oh, enggak, Pak, baru pulang kerja, Pak. Oke, siap. Selamat istirahat ya. Iya, Gawan Cepi Marfuan. hadir, Gawan. Pak, hadir. Nah, Gawan tinggal di mana? Tangerang juga, Pak. Di mana Tangerangnya, Man? Kreo. Oh, Kreo. Iya. Dulu SMA-nya di mana, Wan? Oh, dulu di kampung, Pak, di Jawa. Oh, Jawa nih ngerti, Mas? Kalau Purworejo, Pak. Oh, nggih, atas-atas nggih. Ji, suwun, Pak, matur suwun. Nggih, monggo. Anif Rifki Alifan. Hadir, Nif. Pak, saya. Anif tinggal di mana, Nif? Saya Cipondo, Pak. Wah, tetangga lagi di Cipondo. Di mana, Mas? Saya Cipondonya Kenanga, deket Polsek Cipondo. Oh iya, dengan polsek depannya ya masuk ya? Sebelum, saya sesudah. Sesudah polsek? Iya, kalau dari Cipondo, Pak. Oh, dari Cipondo. Sesudah polsek. Sebelum Mitsubishi. Dia di polseknya, Pak. Oh iya. Mas, Mitsubishi kan sebelah kiri ya kalau dari sini ya? Iya, kalau dari Pinang sebelah kiri Mitsubishi. Rumah kamu yang mana? Gang ke Saya kiri? depan kafe itu, Pak, kafe baru. Oh iya, mantap. Kamu yang punya ya? Enggak, Pak. Hanif di polseknya, Pak. Oh, di polseknya? Bener? Bukan Hanif dong. tukar di situ. Selamat, Nip. Ya, mampir, Nip, di rumah Bapak, Pinang. Siapa? Muhammad Latif. Ya, Muhammad Latif. Ada Latif? Nggak ada ya? Oke, Latif nggak ada. Hadir, Pak. Hah? Apa? Latif? Hadir. Oh, hadir. Muhammad Latif tinggal di mana? Jakarta Selatan, Pak. Oke, lanjut. Muhammad Roni Dwi Cahyo. Muhammad Roni Dwi Cahyo. Nggak hadir? Robi Aulia Salim. Robi Aulia Salim. Nggak hadir? Rohmanur Asih. Hadir, Pak. Rohmanur tinggal di mana? Oh, di Kuningan, Pak. Oke, siap. Roni Darmawan. Hadir, Pak. Roni tinggal di mana? Di Bintaro, Pak. Bintaro. Oke, Sadewo Restu Pamungkas. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Mas Sadewo? Tinggal di Greenville, Pak. Oke, Greenville itu daerah mana ya, Mas? Di daerah Kebonjeruk, Pak. Oke. Sigit Ahmadi. Oke, siap. Sigit Ahmadi. Pak. Sigit tinggal di mana? Di Pluit, Bapak. Oke, Tuah Jimran Muhammad. Hadir, Pak. Di mana tinggal Tuah? Harmoni, Pak. Yogi Setiawan. Yogi Setiawan. Nggak hadir? Yusuf Adi Saputra. Mas Yusuf.
Hadir, Pak. Tinggal di mana Mas Yusuf? Bintaro, Pak. Oke. Amalia Rizky Fitriani. Hadir, Pak. Tinggal di mana Amalia? Di Greenfield, Pak. Angga Ardianto Wibowo. Hadir, Pak. Ya, Mas Angga tinggal di mana? Cengkareng, Pak. Arif Budiman. Arif Budiman. Alfa ya? Mila Putri Hadir, Arlinda. Pak. Hadir, Mila Pak. tinggal di mana? Bintaro, Pak. Andrian Ramadhani. Hadir, Pak, hadir. Pilihan tidur yuk. Ya, tinggal Hadir, di mana Pak. Andrian? Andre, Pak, Andrian Ramadhani, Pak. Ya, Andrian tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, Pak. Oke, Khairul Dwi Wibowo. Hadir, Pak, hadir. Tinggal di mana Khairul? Jagakarsa, Pak. Ragin Prasetyo. Ragin Prasetyo. Yang Nggak tadi hadir, izin, Ragin? Pak, itu. Yang tadi Yang not, Pak, tadi di dicat, Pak. pesen. Oh, pesan. Oke, siap. Andri Ardian. Hadir, Andri Pak. Ardian. Tinggal di mana Andri? Tebet, Pak, Tebet. Wildan Rizal Alfani. Hadir, Pak, hadir. Ya, tinggal di mana Wildan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Mas Wildan? Jakarta Barat, Pak. Oke, Nani Endah Lestari. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Nani? Tangerang, Pak. Di mana Tangerangnya? Di Perum. Perum berapa? Perum 1, Pak. Dulu SMA-nya di SMA berapa? SMA-nya saya di Bandung. Oh, di Bandung. Kirain di Iya, SMA Pak. 5. Di Perum itu ada SMA 5 ya? Iya, Pak. Oke. Ada teman Bapak di situ. Ya, Dwi Saputra. Dwi Saputra. Dwi nggak hadir? Siapa yang belum di absen? Adakah yang belum di absen? Ada 6 mahasiswa yang tidak hadir pada hari ini. Yang alfa ya. Pada hari ini ada 6 mahasiswa. Oke, saudara sekalian. Sudah saya absen pada pertemuan kali ini. Semoga dengan pertemuan hari ini Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berkah ilmunya, berkah puasanya, sukses dalam belajarnya. Apa Angga? Angga mau nanya apa? Kata-kata hari ini, Pak. Oh, kata-kata hari ini. Oh iya. Kata-kata hari ini apa Manjada ya? wajada, Pak. Oh iya benar. Manjada wajada, betul. Ini kata-kata hari ini semangat gitu aja udah. Oh, kirain nggak apa-apa korupsi asal bagi-bagi. Waduh. Ingat puasa, ingat puasa. Korupsinya saja sudah haram, apalagi bagi-bagi. Ya, jangan ya. Baru diajarin tadi. Sebagai mahasiswa beragama Islam harus punya ilmu, punya iman, dan diamalkan, gitu kan. Apa yang Pak, hidup mahasiswa. Ya, hidup. Hidup mahasiswa. Dosennya juga hidup, Mas. Hidup dosen. Nah, gitu. Dosennya juga hidup, Pak. Petinggi para pelajar, para pelajar. Amin. Semangat ya, Mas. Mas Angga, terima kasih Ya, Pak. kehadirannya. Kita turunkan oligarki, Pak. Ya, pekan depan bisa ketemu lagi ya. Semangat yang sama masih dalam ibadah puasa. Jangan pulang kampung dulu, kuliah dulu selesaikan. Ya, semoga Allah SWT berikan keberkahan bagi kita semuanya ya. Amin. Ya, Mas Angga salam sama bapaknya ya itu ya sebelah ya. Ini Ya. Pak, ini kakak saya, Pak. Oh, kakak ya. Ya, salam sama kakaknya. Pak, kayak tim SAR. Oh, tim SAR. Bagaimana? Kondisi aman, banjir apa enggak? Kondisi aman, Pak, kondusif.
Alhamdulillah. Karena beberapa daerah ada yang kebanjiran nih. Iya, yang nggak aman Ben Sukatani, Pak. Tangerang gimana Pak? Tangerang Pak? Tangerang, Bapak kan tinggal dekat CI, Celeduk Indah. Tahu kan Celeduk Indah langganan banjir kan? Iya Pak. Itu aman Pak? Ya, aman, banjirnya kemana-mana. Ya, lagi banjir Mas. Tadi mau ke sekolah nggak bisa karena posisinya banjir. Tidak masalah, semoga Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan, kesuksesan, baik dunia maupun akhirat, dan juga semoga pertemuan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillah siap. Nah, ya gimana? Oke. Lu katanya mau kenalan sama ini di Tanggal 7 ya. Oh iya. Bentar. Tapi saya belum pasti ya Pak. Takutnya ada bentrok gitu. Di masjid yang Celeduk Indah kan Pak ya? Iya. Oke siap. Oh nggak banjir Pak kondisinya? Macet sih macet. Agak banjir dulu bisa lewat lah. Masih. Naik bebek-bebekan. Oke ya. Insya Allah Pak nanti akan saya kabari. Semoga bisa ya Pak. Terima kasih atas komunikasinya. Suwun.